total elimination sepanjang dia bermain 216 match di PMSL SEA dari Spring 2023, Fall 2023 dan juga Spring 2024. Rosemary ada di urutan nomor 2, lalu ada Tonike dan juga Yami. Ini adalah pemain-pemain yang memang menjadi andalan untuk mendapatkan elimination dari tim-tim yang dia bela, dan mereka memang datang dari tim partnership sehingga nggak pernah absen di PMSL. Cukup sulit untuk tim-tim baru mengejar ketertinggalan dari Elim all time tersebut, kecuali kalau pemain-pemain yang ada di all time Elim itu sudah mulai yang pensiun satu-satu gitu, baru mungkin nanti bisa dikejar saat sudah selesai atau sudah berhenti. Tapi Sonics, pemain yang baru diturunkan, pemain yang baru bermain di match kali ini, di match yang keempat, menggantikan peran dari Audrey, langsung mendapatkan elimination dan langsung berdampak positif untuk Geek Fam. Sementara waktu ya, kalau kita pantau memang ini adalah penculikan yang mereka butuhkan. Mereka perlu mendobrak kembali poin mereka. Karena kalau kita pantau di bagian klasemen, masih single digit dari Geek Fam, STX, Yodo O2, dan juga Pikmi. Melanjutkan kembali tadi topik yang dibuka oleh Sunsquee mengenai points eliminations ya, dari all time. Bisa dibilang ini adalah nama-nama yang udah kita dengar legendnya gitu kan dari zaman PMSL season 1 sampai sekarang. Tadi udah disebut ada siapa? Tonike, lalu Rosemary. Rosemary, dan juga paling atas yaitu Nerpeko. Tapi tiba-tiba nyelip. Siapa? Zeta. Zeta ada juga. Tiba-tiba nyelip anak baru. Nah, kalau yang ini tuh kalau nggak salah untuk saya season ini ya. Saya season ini. Itu Ini memang selama PMSL 2024. 2024. 2024. Nah, season ini emang Zeta. Oh, tapi emang terbukti orang Indonesia kurang literasi. Karena saya emang. orang Indonesia. Iya, Sorry guys. poin pisahnya sedikit. Oh, Nah, yang ini yang bukan. Yang bener itu bukan yang itu. Yang bener tuh saya udah screenshot tadi mana ya? Oke, teman-teman bisa buka Lihat di screenshot. sosial media. Ada nih, Terminator Altam, Nerpeko, 322. Beda aset yang gue buka. Ya udah, kalau teman-teman bingung penasaran buka aja Instagram dari Level Up ya. Ada Level Up sebagai official partner media. Terus juga ada siapa lagi? Ada banyak kayaknya waktu itu. Oh banyak, ada e-sportku, ada Bass Explorer, ada Revival TV. Iya. Oh ini, Mana sih? Nah ini di slide kedua. Ini Gue baru dia. inget ada gambar Peko-nya depan. Ya karena Nerpeko yang menjadi top eliminator sepanjang PMS. Oh yang tadi gue bacain itu yang Zeta nyelip itu sepanjang untuk season spring. ini, sepanjang spring. Tapi tidak disertakan Elim di Last Chance. Karena kalau Last Chance disertakan agak curang. Nantinya yang main di Last Chance justru Elimnya lebih banyak daripada yang nggak main di Last Chance. Oh, gitu. maksudnya apa itu memang? Ya kan harusnya Last Chance ini untuk tim-tim yang gagal. Ya. Untuk lolos langsung. Jadi ya nggak usah disertakan. Saya juga sepakat Last Chance tuh nggak usah disertakan Elimnya dan juga statistik-statistiknya. Jadi gitu ya? yang kita ambil dari segi grup dan juga dari segi Elim di Super Sunday aja. Baik-baik. Lebih fair ya sepertinya seperti itu. Tapi sejauh ini kayaknya baru ada satu Elim aja yang disumbangkan oleh Sonics, yang lain belum ada lagi. Masih pada mengumpulkan kembali lootingan-lootingan mereka. Karena mau bagaimanapun juga ini udah sisa 3 match juga untuk grup A melawan grup C. Jadi pastinya mereka akan memaksimalkan tempo dan ritme selalu seperti ini untuk di second half. Karena masih lama, kita akan membuka topik kembali. Apa tuh? Karena katanya orang-orang kalau lagi liburan, kalau pemain PMSL ini lagi off day, mereka suka jalan-jalan, ya kan? Terus kemarin gue lihat story-nya manajer BTR. Kenapa tuh manajer BTR story-nya? Mereka lagi jalan-jalan makan durian. Makan durian, Bigetron makan durian jalan-jalannya. Tapi nanti dulu ngomongin makan duriannya. Ternyata ada juga yang saat ini sedang kejar-kejaran. Inilah dia pengejaran antara Demroot berhadapan dengan pemain dari Xavier Lamborghini. Sama-sama menggunakan Coupe RB. Terus diincar dari arah yang tidak terlalu jauh sebenarnya. Jarak tembaknya masih sangat ideal. Namun sudah mulai berjarak karena tetap lari cukup jauh pemain dari Xavier. Dan ya disingkit nampaknya Geek Fam dan juga Xavier. Karena damai, berakhir damai, gencatan senjata, berarti kita lanjut Bigetron makan durian. Bigetron makan durian. Sebenarnya tidak ada poin dari membahas Bigetron makan durian. Tapi gue mau membahas sedikit tentang durian ini. Nggak gini, lu tim makan durian apa enggak Makan durian banget gua. Lu makan durian banget. Dari story tersebut kita melihat ada Lapar dan Satar yang suka makan durian. Nah, terus tiganya lagi Genfos, Uksi tidak suka makan durian.
Kalau kalian ingin jago seperti Uksi-Uksi dan Genfos, jangan makan durian. Tapi kalau kalian ingin jago seperti Satar dan juga Lapar, makan durian. Nah, itu adalah pesan moralnya. Pesan moralnya. Pesan moralnya ada hanya seperti itu saja. Kosong, kosong. Karena kosong adalah isi, Isi adalah kosong. Ya. Amin tambah setengah mati itu dosa. Gua tahu itu Sunggokong. itu. Untung saya nonton Sunggokong. Ini topik seperti itu yang harus kita lontarkan saat orang lagi looting. Tapi satu hal yang menarik dari jalan-jalan sih, Cel. Tidak hanya Mr. Tukul yang jalan-jalan, karena Mr. Tukul jalan-jalan kan ada acaranya dulu di TV. Warawere. Warawiri weh. Oh iya, salah. Warawiri itu adul sama komeng. Oke. Tapi tidak hanya Bigetron yang jalan-jalan untuk refreshing kemarin. Saya juga melihat di story Kodanil yang ternyata Kodanil juga sudah menyusul Void menuju ke Malaysia. Ada bengkel badan atau pijat. Wah. Massage para pemain-pemain dari Void. Katanya supaya aimnya lurus, dilurusin juga urat-urat yang katanya kemarin mencong-mencong gara-gara udah main PMSL 2 minggu. Gitu. Fisioterapi, karena dalam olahraga fisioterapi juga penting. Gitu. Benar. Tidak hanya itu, ada lagi informasi yang saya dapatkan dari warga Malaysia yang kemarin ada, warga Indonesia yang kemarin ada di Malaysia sebagai TKI karena kerja di sana. Informasinya PJEV Talon. Kenapa PJEV mulu sih? Lupa. Kenapa sih? Mohon maaf nih ya. Belum bisa move on, ciri-cirinya seperti ini. Talon. Waktu kemarin mereka lolos langsung ke Super Sunday tanpa melewati last chance. Ternyata hari Sabtu last chance mereka habiskan tidak di Malaysia tapi menuju Singapura. Untuk jalan-jalan di Singapura waktu hari Sabtu. Berarti, kemarin juga gue lihat Todak juga ke sana. Oh, Todak itu sebelum Talon. Oh, Todak jadi sebelum emang Talon. Todak yang ngajarin ya. Ngajarin untuk jalan-jalan ke Singapura. Bagus. Tapi walaupun jangan diikutin ya ajaran Todak ya karena 2 kali gak Super Sunday. Oh, jadi kalau Talon ke maksudnya itu Enggak begitu. Ya beda-beda, itu nasib orang beda-beda. Cuma faktanya emang ke Singapura buat jalan-jalan. Karena saya melihat ada singanya. karena memang semua itu tergantung takdir ya. Kita tidak bisa memukul rata. Itu udah gue selamatin ya. Tidak bisa memukul rata. Mungkin apa yang dilakukan Todak tidak berlaku untuk Talon. Tapi sejauh ini sudah 2 stage atau 2 zona yang berlalu. Belum adanya fight lagi. Pokoknya setiap ada pertemuan dihindari. Ini kali kedua kita melihat The Xavier lagi rotasi ketemu sama orang di sekitarannya. Tapi kali ini dari STX yang nahan terlebih dahulu. Gerakan tailing yang dilakukan oleh Brick. Dia tahu di depannya ada orang. Dia biarin dulu pemain-pemain dari The Xavier gerak. Barulah pemain-pemain dari STX ini bergerak perlahan menyusupi kota-kota dari Milta. Ya, dan juga sistem poin tadi sempat dibahas sedikit saat wawancara, saat interview. Memang ada beberapa pendapat tentang sistem poin tersebut. Saya sudah mengumpulkan 3 pendapat dari 3 player yang berbeda di Indonesia. Tapi kita melihat terlebih dulu ternyata Talon yang baru jalan-jalan ke Singapura, yang baru merayakan lolosnya mereka Super Sunday. Untuk pertama kalinya di minggu kemarin menuju ke Singapura untuk refreshing saat ini. Mencoba untuk mendapatkan pemain-pemain dari Yudu Auto dan berhasil ternyata. Mendapatkan 3, yang terakhir ingin dilihat. Bukan yang terakhir, masih knockdown juga. 1 lagi akan coba didapatkan. Oh, inilah dia. Terakhir dari pemain Yudu Auto, Abi. Berhasil mendapatkan red face. Tapi mampukah dia untuk mendapatkan 1 lagi. Atau justru Links mampu mendapatkan seorang Abi. Ya, apa daya, ternyata 1 melawan 1 di posisi saat ini. Ya, 1 melawan 1 dan mungkin akan menjadi 2 melawan 2 karena Links sudah mulai tarik mundur lagi untuk menyelamatkan seorang Misery. Kita lihat bagaimana positioning dari Talon, ternyata split agak berjauhan ya. Jadi makanya tadi ada 1 yang knock di belakang Misery harus diselamatkan terlebih dahulu. Dan juga sama halnya dengan Abi, dia menyelamatkan 1 kawannya juga, seorang Razor. 2 posisinya kalau kita lihat 2 pemain yang aktif. Entah apa yang akan dilakukan, apakah Talon bakal ngotot untuk nge-retake rumah-rumah perkayuan ini. Atau mereka akan mencari alternatif lagi, karena kalau kita lihat pun dari segi vehicle, Talon ini agak minim ya. Kayaknya mereka cuma punya sisa 1 bagi. Karena tadi di Misery, gue nggak ngelihat ada vehicle di sekitaran posisi Misery. RFV sudah melakukan hal yang sangat baik untuk membuka fight tadi. Tapi apa daya, ternyata dia juga harus tumbang oleh seorang Abi. Saat ini berhasil untuk membangkitkan 1 rekannya. Lagi-lagi Talon dalam sebuah misi untuk lolos Super Sunday kedua mereka. Di saat mereka gagal untuk lolos ke Super Sunday yang pertama.
dan merayakan lolos Super Sunday secara langsung di hari Sabtu, tidak bermain di Last Chance menuju ke sebuah tempat wisata atau refreshing, menurut gue juga satu hal yang baik. Gak ada salahnya juga untuk merayakan sebuah pencapaian kecil yang kita sudah lalui dalam hidup gitu. Ya, dan sebenarnya pun kalau kita ngomongin dari poin ya, Talon masih cukup konsisten ya untuk di hari ini karena posisi mereka masih ada di peringkat ke-6. Walaupun kalau kita lihat dari total poin sebenarnya bukanlah poin yang aman bisa kita katakan seperti itu. Dan setelah melalui 3 match kita bisa melihat averaging poin itu ada di Infinity ya kan yang paling tinggi yaitu 12 poin per matchnya karena 36 bagi 3. Sementara yang lain pun kayak Vampire pun 11 poin, lalu MRPX 10 poin averaging poinnya sampai Face Clan ke bawah. Sebenarnya kalau kita lihat dari gabungan grup A sama C yang sekarang nggak ada yang terlalu mendominasi nggak sih? Cuman yang di bawah 4 ini yang memang nggak ngangkat aja selama 3 match Geek Fam, Duo tuh STX sama Pikmi. 3 match itu mereka tusun terus kan kebanyakan. Ya, menjadi PR sangat berat untuk Yudo-O2, STX dan juga Geek, serta ya mungkin kita bisa tambahkan satu lagi PA karena mereka tidak aman menuju ke Grand Final. Khusus untuk Sam9 dan juga Pikmi menjadi sebuah pengecualian karena poin liga dari Pikmi dan juga Sam9 masih sangat cukup untuk membawa mereka ke Grand Final. Itulah kenapa akhirnya PA, Geek, Yudo dan STX ini yang harus segera keluar dari tekanan tersebut. Kalau mereka belum bisa keluar sampai akhir hari ini, bahkan sampai mereka main lagi di hari kedua mereka bermain di group stage, ya game over menurut gua untuk si pemain-pemain dari tim tersebut. Ya, karena udah lewat gitu kan kesempatan mereka dan kesempatan terakhir ini yang harus dimaksimalkan. Membahas sedikit lagi untuk masalah league points juga, tadi sudah kita singgung NKT ya yang pegang benchmarknya. NKT yang pegang benchmark poin itu ada di poin 32. Jadi sebenarnya masih banyak yang ketar-ketir juga. That's why masih ada beberapa tim yang bermain di bawah tekanan dan sejauh ini mereka berdekatan satu sama lain. Mereka tahu itu ada orang di sekitaran mereka, tapi tidak ada yang berani membuka tembakan, tidak ada yang berani untuk melakukan inisiasi. Mereka stay low key aja di bagian compound masing-masing. Kita bergeser juga menuju ke arah Alter Ego Ares. Yang terpantau mereka masih memainkan line up yang sama, Rosemary, Alpha, Hansori, dan Buizo juga mereka survive di satu kota, tapi bergeser juga menuju ke arah Vampire. Lagi-lagi entry dari bagian Prison bertemu kembali dengan satu tim di depannya, PEA. PEA terpantau dari tadi, setiap kali mereka bertemu dengan lawan, mereka selalu mundur, mereka nggak pernah gertak balik gitu loh, ya nggak? Ya, Coba. seperti mereka sadar diri kalau kayaknya kita yang harus mundur atau kita yang nantinya akan rata oleh lawan-lawan yang ada di depan. PA memang menjalani season yang begitu sulit. Di season kali ini hanya dalam hitungan jari mereka pernah menang saat fight berhadapan dengan tim lain. Salah satunya adalah Bigetron. Iya. Sangat disayangkan memang Bigetron yang kalah melawan PA waktu itu terjadi di Sunhawk, dan itu juga yang diglorifikasi sebenarnya oleh pemain-pemain PA, oleh adminnya PA di sosial media. Karena kalau kita lihat saat ini PA terus-terusan dalam kejaran lawan-lawannya, justru Bigetron yang ketiban zona untuk sementara waktu karena Milta saat ini yang menjadi zona. Tidak perlu kemana-mana, Bigetron menjadi tuan rumah, mereka akan menyambut tamu-tamu tak diundang di sana. Dan tinggal kita lihat apakah Bigetron mampu untuk mengerjakan tugasnya, yaitu nge-defense dan mendapatkan elim zoning tim-tim yang akan datang. Ya, karena Bigetron ada di bagian Milta untuk sementara waktu dan bertetanggaan dengan STX dan juga Infinity. Tapi ternyata yang jumpa meet and greet terlebih dahulu entry Milta dari bagian utara. Ada pemain-pemain Pikmi yang baru saja terculik, satu pemainnya di bagian semen. Dan juga mungkin akan ada follow up dari Infinity sebagai third party menuju ke arah rumah-rumah Pikmi. Namun demikian PEA, salah satu tim yang baru saja kita discuss, baru saja kita singgung. Mereka sudah nyelonong boy aja masuk ke dalam satu spot, tiba-tiba rata dua pemain dari PEA. What happened aja naon? BTR yang tiba-tiba langsung menghabisi pemain-pemain dari PEA. Hanya menyisakan Jim seorang diri saja. Lagi-lagi Jim yang menjadi last man standing untuk PA. Kembali harapan tinggi yang dimiliki oleh PA berada di pundak pemain bernama Jim. Utility sudah dilemparkan, berada di area dalam, meledak. Tapi Jim masuk ke dalam sebuah ruangan. Genvo sudah mulai merapat. Berada di situasi genting, berada di situasi bahaya. Kita berpindah sedikit menuju ke tempat yang berbeda. Roy ternyata saat ini yang segera pulang menuju lobby. Lagi-lagi Roy dan juga PA menjadi dua tim yang tidak maksimal di sebuah match. Dan Pikmi juga pulang sama nyusul Roy dan juga PEA.
Well, 3 tim secara bersamaan dalam waktu yang berdekatan hanya berbeda detik saja sudah langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara dari Infinity pun mereka harus menghadapi pemain-pemain dari Xavier sudah mulai mepet saja menuju ke arah mereka. Ada usaha revive yang perlu mereka lakukan untuk sementara waktu ini. Tapi di bagian kejauhan, FaZe Clan pun sudah mulai mengintai. Padat sekali kota Milta, tiba-tiba mendadak sensus penduduknya menjulang tinggi sekali. Dan The Xavier pun masih lengkap dengan 4 pemainnya. Masing-masing tim ini punya satu rumah ya, kalau kita lihat. Satu Sersia rumah di kiri, FaZe Clan di bawah, masih banyak lagi yang lain di Milta. Ya, bahkan Infinity juga kita ngelihat ngumpul para pemain-pemainnya. Nampaknya shape permainan, formasi yang mereka tujukan adalah permainan yang kompak, berada di titik yang sama, saling membackup satu sama lain. Vampire, satu pemain mereka tumbang, MRPX ternyata bertemu kembali dengan Vampire. MRPX tadi sempat tumbang satu pemain mereka, tapi berhasil di revive justru mendapatkan Vampire. 3 elimination dikumpulkan oleh MRPX. Vampire juga ada blunder karena Nuzi melempari granat menuju ke Stone atau ada ledakan di area dekat Stone. Ya, kalau kita lihat dari logo elimination feeds-nya itu vehicle explosion ya. Jadi mungkin Nuzi mau bikin fortingan, temennya masih deket. Itu bisa jadi gitu. kejadian. Jadi banyak asumsi-asumsi. Ketika kita tidak melihat kenyataannya, banyak sekali asumsi. Itulah yang terjadi. Makanya kita hanya melihat satu data kecil dan kita melakukan asumsi seperti itu. Karena sebenarnya di kanan kita ini kita ada map stream. Teman-teman nggak bisa lihat. Cuman balik lagi, kita nggak melihat kejadiannya. Dan kita bergeser akhirnya menuju ke arah MRPX bertemu dengan Talon. Talon, satu main tumbang kembali. Misery terkena S12K, terlalu dalam memang. Di confirm oleh Zero. Menyisakan satu yang terakhir, yaitu seorang Lynx. Apta ada di belakang, mendapatkan compound tapi tidak lagi mendapatkan zona. Mau tidak mau, Talon harus maju. Last man standing mereka yang dari atas, Vampire, MRPX pun akan segera turun bersama dengan Sam9. Ya, karena ada kemungkinan mereka bakal mengambil tempat atau entry dari seorang Lynx tersebut. Apalagi Lynx sudah mengintai juga dari bagian bawah. Ada beberapa asap-asap yang sudah di set up oleh pemain-pemain dari MRPX. Sudah mulai bersiap dari seorang Lynx untuk bergerak, untuk berpindah, untuk repositioning. Tapi pemain-pemain dari Sam9 terus membuntuti pemain-pemain dari Morb GPX. Lagi-lagi satu tembakan through the smoke dari Yuhai mendapatkan satu pemain bernama Yoru. Last man standing dari MRPX. Hanya menyisakan Zero seorang diri saja. Apa mungkin Sam9 bakal tetap ngotot untuk memberikan tekanan menuju ke MRPX atau mereka harus bergerak? Karena kalau kita lihat posisi dari Sam9 juga mepet banget sama Blue Zone di bagian belakang. Yang merantau 1 tahun ke Indonesia, Yuhai kembali ke kampung halamannya dan langsung nyetel bersama para pemain-pemain Sam9. Kenny juga di season kali ini improve sangat jauh sekali dibandingkan season kemarin. Karena kita lihat di season kemarin Sam9 harusnya Dep yang banyak mendapatkan spotlight. Tapi season ini justru peran dari Dep seakan digantikan oleh Kenny. Dan Kenny berhasil untuk memainkan peran tersebut. Kita menuju ke dalam push yang sedang dilakukan oleh Vampire atau FaZe Clan menuju ke Xavier. Ya, satu entry compound yang akan direbuti oleh 2 tim. The Xavier sudah siap sedia, tapi apa daya granat demi granat dan juga tembakan dari bagian luar membuat pemain-pemain dari The Xavier tumbang satu persatu. Hanya menyisakan Chwachong dan juga Parajin. Bahkan kali ini diberikan sebuah lemparan, satu granat lagi menuju ke arah rumah Spiderman, tapi masih belum bisa, masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Parajin. Masih ada waktu untuk Parajin melakukan healing sementara waktu. Sebuah penjagaan dilakukan oleh Chua. Makanya Honey Badger yang dia siapkan. Senjata peluru coklat yang juga pastinya sakit tapi tidak terlalu enak dibandingkan beberapa senjata-senjata yang lain menurut saya. Tapi beberapa orang yang memang pecinta Honey Badger tetap mengandalkannya. Salah satunya adalah coach dari Voin, Devian. Cukup suka Devian untuk menggunakan senjata tersebut. Lemparan utility dilakukan menuju ke area gudang Hejo. Di dalam gudang Hejo sudah ada Sam9. Geek berhadapan kembali dengan Sam9. Ini dia wah, derby Malaysia, musuh bebuyutan yang berkepanjangan sejauh ini masih tetap bertemu. Iya, lagi-lagi kita ngomongin mereka seakan berjodoh. Mereka bertemu kembali, tapi untuk saat ini Geek Fam Malaysia yang sudah mengamankan 4 points eliminations terlebih dahulu. Sam9 pun sebenarnya nggak terlalu pasif. Mereka sudah mengumpulkan 3 points eliminations. Tapi masalahnya mereka tidak mau komit untuk push langsung masuk ke arah bagian dalam. Bergeser kembali menuju ke arah STX yang sedang hold position mereka. Melihat ada satu angle free menuju ke arah pemain-pemain Vampire yang sedang tertahan di bagian pinggiran zona. Diberikan tekanan, di lockdown begitu saja oleh seorang GK. Tapi
Sepertinya dari pemain-pemain Vampire pun sedang berputar otaknya. Ini gua harus lewat mana ya? Kalau gua keluar sekarang bakal ditembakin sama STX. Dan kita juga masih punya Face Clan yang masih cukup ngotot pengen nge-retake rumah dari The Xavier. Dan juga Vampire nampaknya tidak memiliki kendaraan. Kalau kita kembali sedikit membahas lagi tentang Vampire, mereka berada di arah jam 1. Kalau kalian melihat di medium map, Alter Ego berada di bawah. Alter Ego juga sangat nyaman. Bisa bergeser sedikit pemain-pemain Alter Ego dan Vampire selesai semuanya. Harusnya pulang menuju lobby. Betul saja, Vampire hilang saat ini membuat Lynx bisa segera merapat. Tapi Lynx juga dalam jarak tembak yang ideal dari Razor. Ya, itu dia yang terjadi di bagian luar, di bagian dalam, semuanya perang. Karena ini udah masuk stage kelima, jadi now or never mereka harus komit. Sam9 sudah komit masuk ke rumah milik Geek Fam Malaysia. Geek Fam Malaysia dihapuskan dari map Erangel dan Sam9 pun bertahan sampai sekarang. Sebuah pertahanan yang cukup baik ditunjukkan oleh para pemain Sam9. Tapi setelah mereka bertahan ada ancaman baru lagi. Ancaman tersebut bernama Xerxia. Walaupun satu pemain Xerxia langsung bisa ditumbangkan, dua bahkan sudah tumbang saat ini. Tembakan juga dilakukan, Vase berhasil meratakan semua pemain dari Xavier. Kita akan melanjutkan fight antara Xerxia berhadapan dengan Sam9. Ya, karena saling trading knock satu sama lain. Satu pemain dari Xerxia pun udah nggak bisa diangkat lagi. Yuhai langsung end saja. Satu pemain Xerxia yang knockdown tersebut dan dua pemain aktif dari Xerxia masih cukup ngotot nampaknya untuk melemparkan beberapa nades menuju ke arah rumah milik Sam9. Tapi lagi-lagi kita ngomongin komitmen yang sepertinya diurungkan oleh Xerxia. Mereka menahan komitmen mereka untuk nge-push milik ke arah rumah milik Sam9 dan bahkan kali ini posisi dari Xerxia sebenarnya terjepit dua arah. Itu bukanlah gudang yang enak sebenarnya buat nahan karena ada kemungkinan juga dari pemain-pemain seberangnya Face Clan bisa menembak tapi bergeser menuju ke arah Alter Ego Ares. Mereka masih lengkap dengan 4 pemain mereka dan lagi-lagi Rosemary terpantau berada di pos paling belakang. Dari pesisir pantai, Alter Ego merapat menuju ke perkotaan dan Alter Ego berhasil untuk memulangkan satu tim tadi sebelum mereka akhirnya bertahan di sini. Yudo Otu kalau tidak salah, bahkan Vase juga berhasil memulangkan para pemain-pemain Infinity. Yes, retake demi retake terus terjadi, fight demi fight terjadi lagi. Bahkan ada granat yang sudah mulai dilontarkan menuju ke arah belakang rumah dari Face Clan. Itu harusnya ulah dari Xerxia, yes bener. Ulah-ulah dari Xerxia tersebut untuk membuat Face Clan gak berani untuk ngepick terlalu banyak. Tapi Milta, the whole town masih masuk dalam zona sejauh ini. Xerxia melakukan sebuah tindakan nekat keluar dari rumah lewat bagi. Ayo lo mau kemana? Renjeng, gak bisa kemana-mana dong. Ditembaki oleh seorang Onsen. Nah ini dia juga yang kedua. Setoran nyawa is real. Xerxia menyumbangkan poinnya menuju ke arah Face Clan. Terlalu mudah untuk pemain sekali beronsen mendapatkan elim semacam itu karena terbuka sekali posisi dari pemain Xerxia. OVT dia, sulit dia untuk kemana-mana. SMH dia, tadi apa sih? SMH? SMH, para pemain-pemain dari tim Xerxia. Shake my head. Nah, SMH yang Geleng-geleng kepala. sedang dialami oleh Xerxia, tapi Xerxia sudah selesai. Kita tinggal melanjutkan lagi menuju ke 6 tim yang tersisa. STX menyisakan 2 pemain. Lynx sedari tadi memikul beban berat ekspektasi dari para pemain-pemain Talon yang lain untuk bertahan selama mungkin. Ya, tinggi sekali harapan-harapan dari Talon Mania. Apa nama? Talon Mania, Mantap. mantap! Talon apa nama fanbase-nya? Nggak tahu. Soar with Talon. Oh, taunya Soar with Talon, tapi nanti kita cek lagi untuk nama fanbase-nya apa. Tapi itu sebelum puasa. Kalau sudah puasa, sahur with Talon. Bener sekali. Kalau lagi puasa lemes namanya Soak. Ah, bener juga. Iya. Tapi nggak mungkin dong Soak with Talon. Nggak Tidak mungkin. STX juga saat ini nampaknya tidak mungkin bertahan cukup lama karena Sam9 sudah mulai mengelilingi area-area dari tim STX. Iya, karena memang kalau kita pantau penyebaran dari tim-tim yang bertahan dari tadi di Milta ini, mereka udah set up, mereka udah gathering info, mereka udah ngumpulin info sebanyak-banyaknya dari tadi. Dan ini yang mungkin membuat mereka pun nggak berani untuk melakukan tindakan gegabah. Seperti halnya juga Bigetron Red Aliens berada di tengah sedari tadi, karena memang ini kampung halaman mereka kan. Ya. Alter Ego Ares yang sedari tadi pun mengintai, sudah mulai berusaha untuk masuk ke dalam pertahanan dari Bigetron. Ini adalah sebuah fight untuk WWCD karena siapa yang bisa memenangkan fight ini kemungkinan besar bisa sampai late game. Areanya enak, mendapatkan area zona juga sudah mulai datang. Tembakan dilakukan kembali, Luxi mendapatkan 1 knockdown, bahkan TBS demi DBS diupayakan oleh berbagai player. Rosemary yang ada di belakang, Rosemary yang ketinggalan. Teman-temannya sudah maju, Rosemary masih membackup dari belakang dan itu yang membuat Rosemary bertahan sejauh ini. Alter Ego masih bertahan di pundak dari Rosemary. Dilempar sebuah utility, belum berhasil menjangkau Rosemary.
Sulit karena tadi 3 pemain rontok secara seketika. Tadi kalau kita lihat di bagian elimination feeds ada granat yang memakan pemain dari Altrigo, bahkan juga DBS dari pemain BTR yang udah siap untuk menangkap. Dan Rosemary, apa yang akan kita lihat sekarang adalah pemain-pemain dari FaZe Clan terlebih dahulu yang sudah mulai menyeberang menuju ke arah satu rumah, bergeser menuju ke arah Lynx. By one situation antara Rosemary dan Lynx, dan kalah Rosemary. Lynx bertahan, Talon bertahan, Talon masih survive. Tapi dengan Lynx melakukan tembakan menuju Rosemary, posisinya ketahuan Sijel. Yang awalnya semua sudah menghiraukan area ladang gandum, saat ini nengok kembali ke ladang gandum karena semuanya sadar ternyata masih ada orang menggunakan DBS di ladang gandum. Iya, mau nggak mau kan, karena dari Rosemary-nya pun mengambil sisi atau entry dari ladang gandum. Dia nggak mau memaksakan keadaan buat nabrak rumah dari Bigetron. Dan Lynx posisi udah terlockdown pastinya oleh pemain-pemain dari STX. Kita melihat dari bagian minimap, ada angle-angle pemain-pemain STX menuju ke arah Lynx. Smoke Lynx masih ada 2. Tapi Lynx udah nggak punya healing. Lynx udah nggak punya lagi alat-alat lain. Dan mungkin bandage masih ada. Karena bandage nggak kelihatan kan Ya. di bagian aset. Ya siapa tahu bandage dari Lynx ada 100 atau ya mungkin 1.550,6 juta bandage yang dimiliki oleh Lynx. Bisa saja membantu dia bertahan selate game mungkin karena ini adalah stage ke-8 tetap Milta yang menjadi area dari zona. Di stage ke-9 pun tetap perkotaan Milta itu yang membuat Bigetron 9 zona nggak kemana-mana. Iya, enak banget, nyaman banget, dan mereka berhasil ngedefensif tempat mereka dengan baik. 8 eliminations ada di kantong mereka. Dan nggak kalah juga Sam9, 10 eliminations. Udah muncul tadi aset unstoppable sebenarnya buat Sam9 karena memang sedari tadi mereka melakukan banyak sekali peperangan, entry dari arah jam 9 dan GK juga ngelock positioning atau ngelock angle-nya menuju ke arah satu pemain terakhir dari Lynx karena tadi Lynx menembak menuju ke arah Rosemary. Itulah efek sampingnya, itulah resiko yang harus ditanggung oleh seorang Lynx. Dan Get Boss juga dapetin angle menuju ke arah seorang Lynx. Begitu banyak mata tertuju kepada satu pemuda bernama Aptalynx. Sudah diincar, bahkan saat ini berada di situasi yang begitu genting sekali. Untungnya masih bisa menggunakan bandage seperti yang tadi sudah kita prediksi. Walaupun memang Blue Zone akan segera menggerus HP dari Lynx dan selesai sudah Lynx bertahan di hashtag yang kelima. Cukup konsisten sebenarnya kalau kita pantau poin demi poin dari Talon yang mereka kumpulkan sepanjang 4 match ini. Tapi yang menarik di sini, hanya Bigetron Red Alliance lah yang mempunyai manpower paling lengkap. Mereka mungkin akan melakukan screening menuju ke arah bagian kiri rumah. Masih ada Onsen sebagai last man standing dari FaZe Clan. Ada satu granat yang sudah mulai dilontarkan. Predict nades-nya tidak kena siapapun. Blue Zone sudah cukup cepat mengkikis pemain-pemainnya. Tapi apakah satu granat ini connect dari Onsen? Belum connect. Terus diincar, GK masih ada di sana. Onsen sudah mulai keluar, dia sadar posisinya tidak aman. Bergeser kanan kiri, apa daya. Tidak berhasil untuk keluar dari tekanan tersebut. Melibatkan 3 tim tersisa, Sam9, Bigetron atau STX. Sam9 yang juga cukup kuat saat mereka sudah datang menuju area Milta. Yuhai sedang memandangi mantan timnya yang baru saja dia tinggalkan beberapa waktu yang lalu. Lihat Bigetron masih berkumpul dengan 4 pemain aktif. Ya, dan hanya ada waktu 2 menit 20 detik untuk menyelesaikan segalanya. Lika-liku seperti labirin inilah yang harus mereka hadapi. Wincuk, wincuk. Itulah yang harus mereka jalankan. Kanan kiri, atas bawah, kanan kiri. Itulah artinya, tapi lemparan granat akan memakan pemain-pemain Sam9. Tidak ada yang masuk, untungnya masih ada di belakang dari Broken Wall. Iya, masih selamat pemain dari STX, masih ada 2 lagi, tapi Sam9 melakukan screening cukup aktif. Lagi-lagi DBS yang digunakan. Soas sudah memasak satu granat, siap dilontarkan, siap menjadi trap. Kena itu harusnya. Hampir buy one get one free, tapi Yuhai menghentikan langkah kakinya. 2 pemain yang masih aktif, 2v2 situation saat ini antara STX dan juga Sam9. Dari fight ini yang diuntungkan adalah Bigetron. Mereka sangat diuntungkan dari fight antara STX dan juga Sam9. Karena Bigetron tinggal menunggu siapa yang menang dan menyelesaikan pemain-pemain yang tersisa di sana. Tapi Bigetron tidak hanya ingin menunggu saja, mereka ingin mengambil aksi. Mereka ingin datang, mereka ingin memastikan Elin tersebut masuk ke kantong dari Bigetron. 4 pemain dari Bigetron sudah menyebar, sudah mengelilingi pemain-pemain dari STX dan juga Sam9. Sudah mulai maju ke arah bagian depan, juga ada satu senjata haram yang dipegang oleh seorang lapar. Satu granat sudah mulai dilontarkan. Tapi masih antara Sam9 dan STX masih terus berlanjut. GK masih berusaha untuk menembak, tidak bisa dong karena ada Luxi dari bagian belakang. Dan saat ini hanya Sam9 melawan Bigetron. Luxi, Lapar, Zuxi, Genfos
sudah mengelilingi area rumah roti. Mereka ingin menyantap para pemain-pemain Sam Knight. Satu utility berhasil, Dep tumbang, menyisakan satu yang terakhir berada di area tangga. Yuhai berhadapan dengan mantan timnya yang selesai sudah. Nangkep kodok di Cimande. Nggak apa-apa ngendok, yang penting WWCD. Itu dia, dan winner chicken dinner pertama untuk Bigetron Red Alliance dengan gerakan wencok, wincuk, are. Itu yang mereka lakukan tadi di Milta. Kanan bawah, kanan kiri, atas bawah. Itu yang coba dilakukan oleh Bigetron. Memang seperti yang saya katakan tadi, nggak apa-apa ngedok, yang penting WWCD karena 9 zona nggak kemana-mana, menjadi tuan rumah. Mereka menyambut para tamu-tamu yang datang. Tamu yang datang memang harus disambut dengan riang gembira, disambut dengan sebuah suguhan granat, dengan sebuah suguhan peluru, molotov, bahkan tadi ada MG3 yang dimiliki oleh seorang Luxi. Luxi pakai MG3. Lapar pakai MG3 karena tiba-tiba semuanya M4, DBS dipakai oleh Genfos. Berarti Genfos kecenderungannya megang DBS terus lebih banyak. Benar. Daripada teman-temannya kebanyakan megang M4. 1000 damage diberikan oleh Luxi di match kali ini. 4 elimination dia kirimkan untuk timnya. Total ada 8, 9, 10, 11 elimination yang dihasilkan dari